Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 169. Chapter 169 Nama Merah Paling Mengagumkan. Saat ini, ribuan pemain mengepung alun-alun air mancur kota Daun Merah. Karena bertambahnya pemain baru di domain God, kota Daun Merah telah menjadi kota paling makmur di antara beberapa kota di sekitarnya. Jumlah pemain di kota Daun Merah sudah mendekati 20.000. Oleh karena itu, adegan persatuan bela diri tiba-tiba mengusir semua pemain dari alun-alun air mancur kota secara alami akan menarik perhatian pemain lain. Rasa ingin tahu akan tumbuh atas gangguan itu. Ini tidak terbatas pada pemain independen, bahkan persekutuan besar lainnya telah mengirim pemain untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan persatuan bela diri. Ketika semua pemain ini tiba, mereka menemukan bahwa Martial Union saat ini berusaha untuk melakukan balas dendam terhadap pemain independen. Selain itu, mereka melakukannya tepat di tengah-tengah kota Daun Merah. Namun, kota Daun Merah memiliki mekanisme perlindungan bagi pemain. Jika mereka memulai pertempuran di sini, penjaga kota pasti akan muncul. Mereka tidak hanya akan membegal pemain merah di tempat, tetapi mereka juga akan memenjarakan mereka saat bangkit kembali. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, membegal seseorang di kota itu tidak bijaksana. Kedua belah pihak hanya akan mengalami kerugian. Pada tahap permainan ini, tidak peduli berapa banyak pemain yang ada di pihak mereka, mereka tetap tidak akan berani memprovokasi penjaga kota. Setiap pemain dengan jelas memahami betapa kuatnya para penjaga ini. Karena para penjaga ini biasanya berpatroli di sekitar kota, pemain dapat dengan mudah menemukannya dan mengamati statistik mereka. Penjaga normal saja adalah level 60, sedangkan kapten penjaga adalah elite level 80. Tidak peduli berapa banyak pemain yang melawan mereka, siapapun yang melawan hanya akan menemui ajalnya. Dengan kata lain, pemain saat ini di domain Lord tidak memiliki kemampuan apapun untuk membalas dendam terhadap penjaga kota. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar mengambil tindakan. Apalagi yang mengambil tindakan adalah pemain independen itu. Awalnya, semua orang mengira bahwa pemain independen ditakdirkan untuk tiada. Meskipun demikian, hasilnya melebihi ekspektasi semua orang. Satu orang saja telah membantai para pemain dari Martial Union, menimbulkan rasa takut yang melumpuhkan. Prestasi ini terlalu menantang surga. Sayangnya, meski pemain independen itu kuat, dia masih akan tiada di tangan penjaga kota. Siapa yang menyuruh mereka untuk memulai perkelahian tepat di tengah kota? Penjaga kota yang bergegas telah mengepung alun-alun air mancur, menahan semua pemain yang terlibat yang menyebabkan keributan ini. Kakak Yefeng, maafkan aku. Ini salahku karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Fire Dance meminta maaf saat dia berjalan. Nama karakter si Feng mulai menjadi hitam karena intensitas warna merah yang tinggi. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat seseorang bergidik. Termasuk teman masa lalunya, si Feng telah membegal lebih dari 100 pemain selama pertempuran ini. Dengan nilai kejahatan ini, jika si Feng meninggal, dia akan kehilangan setidaknya 7 level. Sementara itu, penjaga kota mengepung mereka. Para penjaga akan membegal semua pemain merah, membuat si Feng tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini masih bukan poin terpenting. Setelah penjaga membegalnya, si Feng akan segera dihidupkan kembali di penjara, dan nilai kejahatannya akan menentukan durasi penahanannya. Dengan nilai kejahatan si Feng, dia akan dikurung selama sekitar seminggu sebelum dia bisa menghapus nilai kejahatannya. Para pemain dari Persatuan Bela Diri menyaksikan si Feng dengan ekspresi mengejek. Meskipun mereka juga akan menerima hukuman, dibandingkan dengan si Feng, hukuman mereka akan sangat pucat jika dibandingkan. Tenang, si Feng tertawa. Kola dan yang lainnya tersenyum di wajah mereka. Itu terutama berlaku untuk Valet Cloud. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Persatuan Bela Diri juga telah menyebabkan kejadian sebelumnya yang dia temui. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sejarah akan terulang kembali. Reaksi rekan satu tim si Feng membingungkan Fire Dance dan Water Buffalo. Mengapa, sebagai rekan satu tim, Kola dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan si Feng sedikit pun? Kakak Api Dance, kamu harus santai. Pemimpin kita bukanlah orang biasa, Valet Cloud terkikik sambil berbicara. Saat Valet Cloud selesai berbicara, seorang penjaga, yang mengenakan armor berat berwarna abu-abu keperakan, berjalan.
Yang terhormat Lord Demon Hunter, kita bertemu lagi. Bagaimana saya bisa melayani Anda kali ini? Kapten penjaga itu tersenyum saat dia menyapa Si Feng dengan hormat. Dibandingkan dengan pertemuan terakhir, reputasi Si Feng saat ini jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kapten penjaga berbicara kepada Si Feng dengan lebih hormat. Meskipun Si Feng dan rekan satu timnya merasa bahwa tindakan kapten penjaga itu wajar, adegan ini mengejutkan penonton lainnya. Itu terutama berlaku untuk anggota Uni Bela Diri, mata mereka hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Si Feng jelas-jelas adalah iblis pembantaian, namun, alih-alih membegalnya dengan cepat, kapten penjaga berbicara kepadanya dengan hormat. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Bukankah orang itu Ye Feng? Saya ingat dia. Terakhir kali, dia membegal anggota Persatuan Bela Diri tepat di depan para penjaga. Pada akhirnya, dia lolos hanya dengan membayar sejumlah kecil uang. Saya tercengang pada saat itu, tetapi kemudian, saya menemukan bahwa jika seorang pemain menjadi bangsawan, mereka mendapatkan hak istimewa. Bahkan jika dia membegal pemain tepat di depan para penjaga, dia tidak akan menerima hukuman apapun. Paling buruk, dia harus membayar sedikit biaya kompensasi. Bagaimana bisa Martial Union begitu pelupa kali ini? Mereka masih berani mengambil tindakan terhadap Ye Feng di dalam kota Daun Merah. Tidakkah mereka tahu bahwa Ye Feng adalah bangsawan kota Daun Merah? Betapa bodohnya mereka. Kamu mungkin tidak mengetahui ini, tapi Persatuan Bela Diri di kota Daun Merah telah berubah. Anggota sebelumnya sudah lama meninggalkan guild, dan Unstable Devastation adalah pemimpin baru. Saat ini, anggota Persatuan Bela Diri adalah semua pemain yang dipanggil dari kota lain. Sebagian besar dari mereka juga terdiri dari pendatang baru, jadi mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Petik 2. Beberapa pemain yang menyadari kejadian sebelumnya hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. Mereka merasa bahwa Persatuan Bela Diri, sebagai persekutuan, benar-benar di luar keselamatan. Setidaknya, sebelum mereka mencoba berurusan dengan Ye Feng, mereka seharusnya menyelidiki dan mencoba memahami lebih banyak tentang dia. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, Ye Feng adalah salah satu dari sedikit pemain yang berhasil membersihkan mode neraka makam bulan gelap. Mendengar penjelasan dari para pemain berpengetahuan luas ini, wajah semua orang dari Martial Union berubah suram. Baru sekarang mereka tahu mengapa Si Feng bersikap begitu tenang. Namun, sekarang setelah masalah mencapai titik ini, mereka hanya bisa memelototinya, tatapan mereka penuh keengganan. Kapten pengawal yang terhormat, ini bukan pertama kalinya orang-orang dari Persatuan Bela Diri memprovokasi saya di kota. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk mencegah insiden seperti itu terjadi di masa mendatang. Si Feng bertanya sambil tersenyum. Pemburu iblis yang terhormat, karena persekutuan yang disebut Persatuan Bela Diri ini memiliki catatan pelanggaran masa lalu, dengan status tuanku yang tinggi, Anda dapat menggunakan hak Anda untuk mengejar persekutuan ini keluar dari kota Daun Merah. Namun, Anda harus membayar sejumlah reputasi tetap untuk menggunakan hak ini. Apa yang akan tuanku putuskan? Kata kapten penjaga. Awalnya, Si Feng hanya bertanya. Lagi pula, tanpa derajat status yang pasti, dia tidak bisa menggunakan hak seperti itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Demon Hunter akan memiliki status sosial yang tinggi. Oleh karena itu, dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Karena Serikat Bela Diri tidak memiliki anggota bangsawan di kota Daun Merah, tuanku hanya perlu membayar 100 poin reputasi kota Daun Merah, kata kapten penjaga. Saya mengerti. Si Feng hanya memiliki 130 poin reputasi kota Daun Merah saat ini. Namun, menghabiskan 100 poin sebagai tindakan pencegahan bukanlah hal yang penting. Bagaimanapun, dia memiliki gelar Demon Hunter, dia akan menjadi bangsawan kemanapun dia pergi, dan dia tidak kekurangan poin reputasi yang begitu kecil. Saya ingin menggunakan hak ini. Sistem, Anda telah menggunakan hak istimewa Anda, reputasi di kota Daun Merah berkurang 100 poin. Kota Daun Merah akan mendeportasi semua anggota Serikat Bela Diri. Terserah Anda, yang terhormat Lord Demon Hunter. Kapten penjaga segera memberikan perintah deportasi kepada bawahannya. Namun, semua anggota Persatuan Bela Diri yang saat ini berada di alun-alun air mancur pertama-tama akan duduk di penjara selama 3 jam sebelum dikeluarkan dari kota Daun Merah. Adapun anggota lain dari Persatuan Bela Diri, para penjaga akan segera melatih mereka dari kota, dan siapapun yang melawan akan segera dibegal. Secara bersamaan, semua anggota Persatuan Bela Diri di kota Daun Merah menerima pemberitahuan deportasi. Pemberitahuan itu mengejutkan mereka semua,
dan bahkan Unstable Devastation, yang baru saja dihidupkan kembali dengan perut penuh amarah, tercengang. Dia sudah menyerah pada rencananya untuk mengembangkan persatuan bela diri di 5 kota yang berbeda, dan setelah banyak kesulitan, dia baru saja berhasil memperkuat pondasi serikat bela diri di kota Daun Merah. Saat dia akan menyambut masa depan yang cerah, masa depan itu hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kondisi spiritual perusakan tidak stabil sedang berantakan saat ini. Segalanya terjadi terlalu cepat untuk dia bereaksi. Dia telah menyia-nyiakan begitu banyak tenaga, sumber daya, dan banyak waktu, namun semuanya sia-sia. Siapakah Ye Feng ini? Mengapa dia memiliki otoritas yang begitu besar? Bagaimana bisa seorang pemain merah memiliki kewenangan untuk mendeportasi seluruh persekutuan dari suatu kota? Untuk sesaat, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak perusakan tidak stabil. Namun, terlepas dari seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak dapat memikirkan cara untuk menangani masalah ini. Dia juga tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka akan dideportasi. Dia hanya bisa menyaksikan penjaga berjalan ke arahnya, berniat untuk mengejarnya keluar dari kota Daun Merah. Setiap orang memiliki keterikatan senti spiritual dengan tanah air mereka. Jika mereka tiba-tiba pindah, dalam waktu singkat mereka tidak bisa beradaptasi dengan lokasi baru. Bahkan lebih untuk pemain biasa, mereka tidak akan tiba-tiba menerima keharusan meninggalkan lokasi yang paling mereka kenal. Dengan demikian, mereka semua segera memilih untuk meninggalkan Uni Bela Diri. Untuk sementara waktu, jumlah anggota Uni Bela Diri menurun drastis. Hanya beberapa saat telah berlalu sejak deportasi dimulai, dan jumlah anggota sudah turun di bawah 500. Mayoritas anggota yang bertahan sebagian besar terdiri dari anggota yang awalnya dibawa oleh perusakan tidak stabil dari kota lain. Oleh karena itu, mereka tidak memilih untuk segera meninggalkan persekutuan. Namun, pergi ke kota lain sekarang akan sangat mempengaruhi kecepatan leveling mereka. Akibatnya, perkembangan persekutuan akan mandek untuk waktu yang lama. Kerugian yang mereka alami tidak dapat diukur. Menyaksikan penjaga kota mendeportasi anggota persatuan bela diri, para pemain yang melihat bingung, mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah pemain merah itu wali kota baru kota Daun Merah? Namun, dibandingkan dengan eksorsisme Martial Union, anggota persekutuan lain memperhatikan masalah lain. Bos, saya telah menemukan berita besar di sini. Lihat rekaman yang baru saja saya kirimkan kepada Anda. Wakil pemimpin, saya menemukan ahli tingkat dewa lainnya. Kakak, sesuatu yang besar terjadi di kota Daun Merah. Seseorang di alun-alun air mancur telah membalik beberapa ratus pemain Martial Union seorang diri, dan bahkan para penjaga tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Anggota dari berbagai guild besar mulai menghubungi eselon atas dari guild mereka. Mereka bermaksud untuk melaporkan kejadian yang tidak dapat dipercaya ini, membiarkan eselon atas menentukan langkah selanjutnya. Awalnya, eselon atas ini menolak untuk mempercayai laporan tersebut. Namun, setelah melihat bukti yang tak terbantahkan, mereka semua sangat terkejut. Bisakah seorang pemain menjadi begitu kuat? Si Feng telah membegal prajurit perisai level 9 dalam satu serangan. Selain itu, mereka sangat akrab dengan prajurit perisai ini. Dia adalah roh pertarungan Gunung Dingin, MT inti dari tim elit Persatuan Bela Diri, dan dia sepenuhnya diarahkan dengan peralatan besi misterius. Namun, dia masih tiada karena satu serangan. Xuanzi, dengarkan. Anda harus mengawasinya. Aku akan segera ke sana sekarang. Agar ahli peringkat dewa seperti itu benar-benar menjadi pemain independen, kita harus merekrutnya. Ingat, Anda sama sekali tidak bisa memprovokasi dia. Jika ada masalah yang terjadi, itu semua akan ada di kepalamu. Serigala yang tak terkalahkan, wakil pemimpin dari persekutuan kelas 3, Mahkota Surga, berkata dengan tegas. Bos, yakinlah aku akan mengawasinya. Aku tidak akan membiarkan dia lepas dari pandanganku. Pada saat ini, eselon atas dari berbagai persekutuan besar telah membuat keputusan serupa untuk merekrut Si Feng ke dalam persekutuan mereka, tidak peduli apa yang diperlukan. Seseorang tidak bisa lagi menggunakan standar normal untuk menilai seorang ahli hebat seperti Si Feng. Dia adalah seorang ahli dengan peringkat taktis yang bisa memutuskan sendiri hasil dari pertempuran tim. Jika mereka bisa merekrutnya, baik itu tim Dungeons atau melawan bos lapangan, dia akan memiliki peran yang menentukan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 170. Chapter 170 terkenal.
Setelah kapten penjaga pergi dengan hormat, Fire Dance akhirnya mengerti mengapa rekan satu tim barunya tidak peduli sedikit pun pada si Feng. Namun, lebih banyak pertanyaan muncul di benaknya sekarang. Siapa sebenarnya si Feng? Berdiri di sampingnya, Water Buffalo akhirnya berhasil menutup rahangnya yang menggantung. Ada pepatah yang biasa digunakan dalam game realitas virtual, prestasi tim bergantung pada pemimpinnya. Saat ini, bahkan kapten penjaga memperlakukan si Feng dengan hormat. Dengan pemimpin tim seperti si Feng, seberapa tinggi dia akan memimpin mereka? Di domain Lord, ahli game seperti si Feng pasti sangat dicari karakter. Dengan kata sederhana dari si Feng, persekutuan besar yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia menawarkan harga tinggi untuk merekrutnya ke persekutuan mereka, bahkan guild kelas 1 tidak terkecuali. Kerbau air tidak pernah membayangkan bahwa si Feng akan membentuk timnya sendiri. Sementara itu, pemain yang bergabung dengan tim seperti itu akan membuat iri orang lain. Sebelumnya, alasan utama kerbau air bersedia bergabung dengan tim si Feng adalah kepercayaannya pada tarian api. Sementara itu, Fire Dance, kurang lebih, adalah seorang ahli. Adapun Water Buffalo, dia memiliki impian pahlawannya sendiri, dan dia hanya bergabung dengan tim Fire Dance untuk mempelajari berbagai teknik darinya. Sejak awal, ini adalah pertama kalinya Water Buffalo benar-benar merasa beruntung bisa bergabung dengan tim si Feng. Namun, itu bukan karena kekuatan serangan si Feng yang menakutkan. Sebaliknya, itu karena teknik yang ditampilkan si Feng selama pertempuran. Baik itu menghindar, sudut untuk menyerang, waktu, atau pemahaman percaya diri dari medan sekitarnya, si Feng sangat tepat dengan semua aspek ini. Jika tidak, si Feng tidak mungkin bisa membuat orang bodoh dari persatuan bela diri. Selain itu, si Feng adalah orang yang dewa. Mengenai potensi, si Feng berdiri di puncak dunia game virtual. Jika Water Buffalo dapat belajar sedikit dari pemimpin tim barunya ini, dia tidak akan kesulitan menjadi seorang ahli yang normal. Jika dia mengikuti bimbingan si Feng, dia bahkan mungkin menginjakkan kaki di dunia ahli tingkat atas yang tidak terjangkau. Ada terlalu banyak orang di sini. Ayo pergi ke restoran dengan lebih sedikit orang sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Si Feng mengamati sekelilingnya, menemukan bahwa ada lebih dari 3 atau 400 pemain yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Ini bukanlah tempat yang cocok untuk membicarakan rencana masa depannya. Kola dan yang lainnya mengangguk, mereka juga tidak bisa lagi menahan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan ini semua milik pemain independen yang ingin bergabung dengan tim mereka. Di antara mereka, ada banyak yang merupakan level 7 atau level 8. Bahkan ada beberapa pemain kaya yang menawarkan puluhan ribu kredit sebagai imbalan untuk meratakan kekuatan, atau dalam beberapa kasus, bantuan untuk pencarian mereka. Ada juga banyak pemain wanita tampan berlarian, meminta untuk menjadi teman. Hal itu membuat iri banyak pemain pria. Namun, mereka tidak berdaya menghadapi keganasan si Feng. Si Feng seperti pahlawan dari zaman kuno. Di zaman sekarang ini, pria yang memiliki teknik kuat sangat menarik bagi wanita cantik, belum lagi ahli tingkat dewa seperti si Feng. Namun, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi secara bersamaan. Berbagai persekutuan besar di kota Daun Merah membanjiri si Feng dengan permintaan komunikasi, ingin mengobrol dengannya, dia menolak semuanya. Sister Fire Dance, kamu harus berusaha lebih keras. Ini adalah kesempatan besar untuk Anda sekarang. Di masa depan, seiring popularitas pemimpin tumbuh semakin besar, siapa tahu, mungkin ada wanita cantik yang lebih kuat yang bergabung dengan tim. Kerbau air menyenggol Fire Dance, tertawa pelan. Enyahlah, siapa bilang aku ingin menjadi pacar perempuan kakak Ye Feng? Fire Dance tergagap, rona merah tiba-tiba muncul di pipinya. Tanda hubung. Di atas bukit, di luar kota Daun Merah, ratusan anggota persatuan bela diri berkumpul. Mereka hanya bisa mengamati kota Daun Merah dari puncak bukit, tidak berani mendekati kota. Tercela, Ye Feng terkutuk itu. Semua rencanaku sekarang hancur karena dia. Kehancuran tidak stabil dengan dingin memelototi kota Daun Merah, hatinya terbakar oleh amarah. Sebelumnya, dia memandang rendah si Feng. Dia hanya menganggap si Feng sebagai ahli gelandangan, seberapa kuat dia. Baru sekarang dia menyadari inti masalahnya, si Feng bukanlah ahli biasa. Terbukti, dia bahkan mampu mendeportasi seluruh persekutuan mereka. Jika perusahaan tidak stabil mengetahui masalah ini lebih awal, dia tidak akan mengambil tindakan bodoh seperti itu. Ye Feng, kamu hanya akan menikmati kemuliaan ini untuk saat ini. Sangat cepat, rekaman yang akan merusak Anda akan mendominasi forum resmi.
Ketika waktu itu tiba, semua orang akan mengutuk Anda. Meskipun aku tidak bisa membegalmu, itu sudah cukup jika aku bisa mengganggumu sampai tiada. Kami akan melihat apakah Anda dapat membentuk tim Anda sendiri dengan reputasi Anda compang camping. Tanpa tim, kekuatan seseorang akan terbatas. Saat kita memasuki kota Sungai Putih, aku akan menanganimu perlahan. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mendeportasi Persatuan Bela Diri dari kota Sungai Putih juga. Kehancuran yang tidak stabil tertawa dengan menghina. Dia kemudian mengunggah rekaman yang dia rekam ke forum resmi, dan saat melakukannya, dia menginstruksikan bawahannya untuk hype. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Si Feng membantai teman-temannya sendiri. Cepat atau lambat, nama Si Feng akan hancur berantakan. Siapa yang berani bekerja sama dengan orang seperti itu? Tanda hubung. Di dalam sebuah restoran di kota Daun Merah, Si Feng akhirnya berhasil melepaskan diri dari semua gangguan yang membuatnya kewalahan. Tidak ada yang bisa mengganggunya di dalam kamar pribadi. Setelah menghabiskan lebih dari 10 menit berdiskusi dan mengatur tugas-tugas yang diperlukan untuk Kola dan yang lainnya, saat mereka akan mengambil tindakan. Leader, seperti yang diharapkan, Unstable Devastation telah membalas. Saat ini, sebuah video telah muncul di forum resmi. Posting tersebut juga menyatakan bahwa, untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri, Anda dengan rela membegal teman Anda sendiri, sangat tercela. Ada juga banyak orang yang memfitnah Anda di bawah pos, kata Kola. Fire Dance dan yang lainnya melihat ke pos juga. Pakar peringkat dewa adalah pria kecil yang tercela. Bukti tersedia. Tiba-tiba, ekspresi tim berubah menjadi pucat. Mereka tidak membayangkan bahwa mantan teman mereka akan bertingkah laku tanpa malu-malu. Mereka benar-benar berdiri untuk menuduh Si Feng. Mereka jelas telah menerima hadiah Si Feng, namun, mereka mengatakannya seolah-olah mereka hanya menyerang Persatuan Bela Diri karena persahabatan mereka dengan Si Feng. Setelah mereka menyadari kesalahan mereka, ketika mereka mencoba mencela Si Feng, dia membegal mereka semua. Pria kecil yang berbahaya seperti itu tidak pantas disebut ahli. Namun, karena Si Feng terlalu kuat, dan mereka hanya sekelompok orang lemah, mereka tidak berdaya untuk mencari keadilan, mereka dapat mencela Si Feng secara online. Buktinya terletak pada pemimpin mereka sebelumnya, Fire Dance, bergabung dengan tim Si Feng saat ini, itu adalah bukti kuat yang tak terbantahkan bahwa Si Feng tidak dapat menantang. Si Feng awalnya sangat terkenal di seluruh kota Sungai Putih. Tidak hanya dia membersihkan mode neraka dari ruang bawah tanah tim, tetapi dia juga menikmati hubungan yang tidak jelas dengan Dewi Salju, membuat iri orang lain. Sekarang skandal tentang dia muncul, selain pos yang sangat sepihak, Si Feng menjadi target semua orang. Semua jenis kutukan ditulis sebagai tanggapan atas postingan tersebut. Beberapa pendukung Si Feng sebelumnya juga menyuarakan keterkejutan mereka atas perilaku mengerikan Si Feng, meneriakkan penilaian buruk mereka dari sebelumnya. Seketika, postingan ini menjadi topik yang paling banyak dilihat di kota Sungai Putih. Jumlah penayangannya melonjak, jauh melampaui pos yang dibuat selama perang antara Black Flame dan Hammer Trading. Leader, ayo kita mulai serangan balik sekarang. Kola tidak bisa lagi menahan parodi ini. Penghancuran tidak stabil terlalu tercela. Dia telah gagal mengalahkan Si Feng dalam pertempuran yang jujur, jadi, dia membalas dari bayang-bayang, memfitnah reputasi Si Feng. Meskipun Si Feng tidak menderita kerugian besar, dia masih perlu mendirikan persekutuannya sendiri di masa depan. Para pemain yang dibutakan oleh masalah ini pasti tidak akan bergabung dengan persekutuan dengan pemimpin seperti itu. Bagaimana mereka bisa mengembangkan persekutuan mereka? Bagaimana mereka bisa bersaing dengan persekutuan besar itu? Hahaha, itu benar-benar dikatakan dengan baik, dengan bukti dan logika. Saya sangat tersentuh, aku menangis. Si Feng tidak bisa menahan tawa setelah melihat posting itu. Si Feng telah melihat taktik seperti itu berkali-kali di kehidupan masa lalunya. Di antara mereka, penghancuran tidak stabil telah menggunakan taktik seperti itu lebih dari selusin kali untuk memberikan serangan kepada musuh-musuhnya. Si Feng mau tidak mau mengakui bahwa taktik itu memang efektif. Namun, memangnya kenapa? Kehancuran tidak stabil sama seperti di masa lalu. Pada akhirnya, dia masih belum bisa menjadi pemimpin persekutuan Persatuan Bela Diri, dan kekuatannya di tahap akhir permainan bahkan lebih lemah dari Iron Sword Lion dalam beberapa tahap. Di depan kekuatan absolut, semua trik kecil tidak ada gunanya. Baiklah, semuanya dipecat. Pergi ke Silent Swamp dan bertemu dengan Blackie dan Lonely Snow. Juga, ambil 2 gulungan isolasi grup ini. Temukan tempat di dalam kota untuk menggunakan ini, lalu tinggalkan kota dan menuju ke Silent Swamp.
si Feng mengeluarkan 2 gulungan keterampilan jiwa isolasi kelompok tingkat 1, menyerahkannya ke Fire Dance dan Cola. Gulir isolasi grup memungkinkan pemain untuk memasuki mode stealth dan meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 10%. Itu hanya bisa digunakan dalam keadaan non-agresif, dan itu memiliki durasi setengah jam. Efek stealth akan pecah saat pemain memasuki pertempuran. Dengan item ini, Cola dan yang lainnya bisa dengan mudah bertemu dengan Blackie sambil menghindari pengawasan. Rombongan berangkat dari restoran. Sementara itu, si Feng menuju ke balai kota-kota daun merah sendirian. Kehancuran tidak stabil, aku akan mengajarimu, sekarang, bahwa, tidak peduli trik apa yang kamu miliki, di depan kekuatan absolut, itu semua tidak ada artinya, si Feng tersenyum saat dia menutup forum resmi. Dia kemudian memasuki balai kota yang dijaga ketat.